Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul-Jannah dengan NIM C1C0222019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ketujuh mata kuliah perpajakan 1 dengan Pak Wirmi Eka Putra selaku dosen pengampu. Baiklah, materi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai SKP dan juga STP. Yang pertama yaitu SKP. Pengertian dari SKP ini sendiri tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan juga tata cara perpajakan. Hal ini dijelaskan bahwa surat ketetapan pajak atau SKP ini sebagai surat untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak ataupun sanksi administrasi. Setiap wajib pajak tentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang terutang. Surat ketetapan pajak ini akan dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa, yaitu Kantor Pajak Pratama atau KPP berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan dari Ditjen Pajak. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis dari SKP ini. Ada beberapa jenis. Yang pertama, surat tagihan pajak atau STP. Surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan juga denda. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2000, surat tagihan pajak akan diterbitkan jika pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Kedua, terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis ataupun salah hitung. Yang ketiga, terkena sanksi administrasi berupa denda dan juga bunga. Keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan nilai 1984 dan perubahannya, namun tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu yang kelima, ada pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak namun membuat faktur pajak. Yang keenam, ada pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak namun tidak tepat waktu atau tidak mengisinya secara lengkap. Itu tadi jenis SKP yang pertama. Lanjut ke jenis SKP yang kedua, ada surat keterangan pajak kurang bayar atau SKP KB. Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKP KB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Alasan dari diterbitkannya SKPKB ini adalah yang pertama, hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar SPT tidak disampaikan dalam waktunya. Lalu yang kedua, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak yang terhutang. Fungsi dari SKPKB adalah koreksi atas jumlah pajak terhutang menurut SPT dan juga sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Selanjutnya, jenis-jenis dari SKP yang ketiga ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB ini diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajaknya lebih dari yang terutang dari yang seharusnya. SKPLB akan diterbitkan jika ada permohonan tertulis di wajib pajak dengan ketentuan jumlah kredit pajak pada pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau sudah dilakukan pembayaran sejak yang tidak seharusnya terutang.
Lalu jenis SKP yang keempat ada Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. SKPN diterbitkan untuk yang pertama, pajak penghasilan jika jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan juga tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN jika jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, pajak tidak terutang, dan tidak ada pembayaran pajak. Lalu jenis SKP yang kelima ada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atas SKP ini yang diterbitkan sebelumnya. Alasan diterbitkannya SKPKBT adalah pertama, berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT, jadi SKPKBT-nya dapat terbit lebih dari satu kali. Lalu fungsi yang kedua, fungsi dari SKPKBT adalah yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah terhutang menurut dari SPT. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Yang ketiga adalah sebagai alat untuk menagih sanksi yang dikenakan. Adapun sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas terbitnya surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan ini adalah jumlah pajak terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangannya. Masuk ke dalam contoh soal dan juga perhitungan dari SKP. Wajib pajak menggunakan tahun takwim atau tahun pajak, di mana pada tahun 2015 wajib pajak menyetor PPh sebesar Rp4.000.000 disetor tanggal 30 Maret 2016. Pada tanggal 2 Agustus 2016 terbit SKPKB yang menunjukkan pajak kurang bayar sebesar 1 juta. Hitung pajak yang masih harus dibayar. Nah, untuk menghitung pajak yang masih harus dibayar dari kurangnya pajak yang telah dibayar ini adalah pajak yang harus dibayar sama dengan pokok pajak kurang bayar ditambah 2% dikali PKB dikali jumlah bulan maksimal 24 bulan. Perhitungannya adalah 1 juta ditambah 2% dikali 1 juta dikali 5 sama dengan 1.100.000. Mengapa di sini 5? Bulannya 5 adalah karena dari bulan dia menyetorkan pajak adalah pada tanggal pada 2016 bulan Maret. Nah, dia SKPKB-nya terbit pada tanggal 2 Agustus. Dari bulan Maret ke Agustus itu ada 5 bulan, yaitu Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, dari situ maka didapat 5 bulan. Hasilnya adalah 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini adalah pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya, kita masuk ke dalam STP. Pengertian dari STP ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan juga Tata Cara Perpajakan atau UU KUP. Pada pasal 1 surat tagihan pajak atau STP ini
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana untuk menagih pajak. Fungsi-fungsi dari STP adalah yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT dari wajib pajak tersebut. Kedua, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi. Dan yang ketiga adalah sarana untuk menagih pajak. Selanjutnya, sanksi administrasi dari STP ini. Yang pertama, sanksi administrasinya adalah berupa denda sebesar Rp50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masanya. Dikenakan denda Rp100.000 apabila tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Rp50.000 untuk SPT masa dan Rp100.000 untuk SPT tahunan. Lalu yang kedua, sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak dalam beberapa hal tertentu. Yang ketiga, ada sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya. Dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo tanggal pembayarannya. Baiklah, kesimpulan dari presentasi kali ini adalah SKP KBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah tambahan pajak yang telah ditetapkan. SKPLB adalah surat keputusan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak terutang. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan juga denda. Alasan diterbitkannya STP tadi adalah 1. Pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Kedua, dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis ataupun juga salah hitung. Yang ketiga, ada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda ataupun bunga. Keempat, pengusaha yang dikenakan pajak tetapi tidak melapor atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang kelima adalah PKP tidak membuat atau mengisi lengkapnya faktur pajaknya. Baiklah, sampai di situ presentasi saya mengenai materi ketujuh kali ini, yaitu SKP dan juga STP. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.